Selamat pagi pemirsa, Presisi Pagi kembali hadir untuk Anda, edisi Rabu 12 November 2025. Selama 1 jam ke depan kami telah menyiapkan sejumlah informasi terkini. Bersama saya, Bribtu Zulhami Abdi. Kita lihat dulu 3 berita utama pagi ini. Polda Sulawesi Selatan bersama Badan Narkotika Nasional Provinsi Sulawesi Selatan menggelar operasi gabungan pemulihan kampung rawan narkotika terpadu. Kejuaraan Nasional Panjat Tebing dan Kor Brimob Cup 2025 yang diselenggarakan di Gor Pakansari Bogor mendapat apresiasi dari para peserta. Ledakan yang terjadi di SMA Negeri 72 Jakarta pada 7 November 2025 lalu mengakibatkan 96 orang mengalami luka-luka. Di informasi pertama pemirsa, Polda Sulawesi Selatan bersama Badan Narkotika Nasional Provinsi atau BNNP Sulawesi Selatan secara masif menggelar operasi gabungan pemulihan kampung rawan narkotika terpadu. Operasi ini dilaksanakan pada Sabtu 8 November 2025 dini hari. Berikut informasi selengkapnya. Operasi pemulihan kampung rawan narkotika melibatkan kekuatan penuh sebanyak 540 personel. Komposisi personel terdiri dari 361 personel Polda Sulawesi Selatan, 50 personel BNNP Sulawesi Selatan, dan unsur pendukung lainnya seperti Polres Tabes Makassar, Polres Pelabuhan Makassar, bahkan melibatkan lintas instansi termasuk Dinas Kesehatan, Kesbangpol, dan Satpol PP Kota Makassar. Tujuan utama kegiatan ini adalah untuk memulihkan kawasan rawan serta membangun kesadaran kolektif agar masyarakat secara proaktif turut menjaga lingkungan mereka dari bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Operasi ini diawali dengan apel gelar di Mako Polres Tabes Makassar dan dihadiri oleh para pejabat tinggi seperti Wakapolda Sulawesi Selatan Brigjen Pol M. Nasri dan Kepala BNNP Sulawesi Selatan Brigjen Pol Budi Sajidin, menegaskan keseriusan aparat dalam memberantas jaringan peredaran gelap narkoba di Sulawesi Selatan. Fokus utama dari operasi skala besar ini dipusatkan pada Kelurahan Lembo, Kecamatan Talo, Kota Makassar. Kawasan tersebut telah lama dicap sebagai salah satu wilayah dengan tingkat kerawanan tinggi terhadap peredaran dan penyalahgunaan barang haram. Penentuan lokasi ini bukan tanpa alasan, melainkan hasil pemetaan mendalami yang menunjukkan perlunya intervensi terpadu dan berkelanjutan untuk memutus mata rantai kejahatan narkotika di ibu kota Sulawesi Selatan. Pelaksanaan operasi gabungan ini merupakan wujud nyata dari komitmen Kapolda Sulawesi Selatan Irjen Pol Juhan Dani Raharjo Puro dalam mendukung penuh kebijakan nasional pemberantasan narkoba. Langkah ini sekaligus memperkuat sinergi antara Polri, BNN, pemerintah daerah, hingga komponen masyarakat. Dengan kolaborasi multidimensi ini, Polda Sulawesi Selatan berharap dapat mewujudkan cita-cita bersama, yaitu menciptakan Sulawesi Selatan yang benar-benar bersih dari ancaman penyalahgunaan dan peredaran narkoba. Dari Humas Polda Sulawesi Selatan melaporkan untuk Polri TV. Pemirsa, Direktorat Reserse Kriminal Khusus atau DIP Reskrimsus Polda Kepulauan Riau resmi menggelar rapat kerja teknis atau Rakernis Fungsi Reskrimsus tahun anggaran 2025. Acara yang berlangsung di Ballroom Aston Hotel Batam pada Selasa 11 November 2025 ini dibuka langsung oleh Kapolda Kepulauan Riau Irjen Pol Asep Safrudin. Rakernis Fungsi Reskrimsus tahun anggaran 2025 ini menjadi forum strategis
untuk memperkuat kapasitas dan profesionalisme penyidik dalam menghadapi kompleksitas kasus tindak pidana khusus. Kegiatan ini dihadiri oleh sejumlah pejabat utama serta personel Reskrimsus dari Polda Kepulauan Riau hingga jajaran Polres dan Polresta. Irjen Pol Asep Safrudin menyampaikan apresiasi atas inisiatif di Reskrimsus dalam menyelenggarakan Rakernis yang dinilai krusial dalam menjaga dan meningkatkan kemampuan personel. Kapolda juga menegaskan bahwa tantangan penegakan hukum di era modern kian rumit, menuntut para penyidik untuk tidak berhenti belajar dan terus beradaptasi dengan modus-modus kejahatan baru yang terus berkembang. Fokus utama yang ditekankan adalah penguatan integritas, profesionalisme, dan peningkatan kemampuan teknis serta intelijen penyidik, sembari memastikan penerapan penegakan hukum yang humanis dan berkeadilan. Guna memperkarya wawasan dan kompetensi peserta, Rakernis kali ini turut menghadirkan sejumlah narasumber kredibel dari berbagai instansi dan latar belakang. Mereka diantaranya adalah akademisi Pesima Mora, perwakilan dari Ditjen Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga Kemendag RI Ephraim JK Karin, perwakilan OJK Provinsi Kepulauan Riau Roy Aditya Paringin Angin, serta Deputi Bidang Hukum LKPP RI Setia Budi Arijanta. Selain itu hadir pula perwakilan dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Batam dan Wakil Sekretaris Jenderal Asosiasi Blockchain Indonesia Erwisnu Renansyah Jenny menegaskan sinergi dan kolaborasi antar instansi dalam penanganan kejahatan khusus. Momen Rakernis juga dimanfaatkan oleh Kapolda Kepulauan Riau untuk memberikan penghargaan kepada personel berprestasi dalam pengungkapan kasus yang signifikan, khususnya tindak pidana penyelundupan benih-bening lobster. Piagam penghargaan diserahkan kepada 4 personel, yaitu Brigadir Rahmat Iksan, Ibda Syahrezi, Ibda Nikolasdi, dan Bribtu Virga Alfarisi. Pemberian penghargaan ini diharapkan menjadi motivasi bagi seluruh jajaran di Reskrimsus agar semakin profesional, adaptif, dan memiliki wawasan yang luas dalam menanggulangi berbagai bentuk kejahatan khusus di tengah pesatnya perkembangan teknologi digital. Dari Humas Polda Kepulauan Riau melaporkan untuk Polri TV. Pemirsa, ledakan yang terjadi di SMA Negeri 72 Jakarta pada 7 November 2025 lalu mengakibatkan 96 orang mengalami luka-luka. Dari hasil olah TKP ditemukan 7 bom aktif, 4 diantaranya sudah meledak, dan 3 bom lainnya masih aktif. Pada Jumat 7 November 2025, bertepatan pada pelaksanaan sholat Jumat, terjadi ledakan di Masjid SMA Negeri 72 Jakarta. Insiden tersebut mengakibatkan 96 siswa beserta guru mengalami luka-luka. Pasca ledakan terjadi, petugas bergerak cepat menangani insiden tersebut. Setelah dilakukan penggeledahan, di TKP ditemukan 7 bom di 2 lokasi berbeda. 4 diantaranya sudah meledak, sedangkan 3 bom lainnya ditemukan masih aktif. 2 bom pertama meledak di dalam masjid yang berada di area SMA Negeri 72 Jakarta. 2 bom lainnya meledak di dalam bank sampah yang berada di area lokasi Taman Baca. Dan Satreskrim Polda Metro Jaya, Kombes Pol Henik Marianto menyampaikan bahwa hasil penemuan barang bukti di lokasi ledakan pertama, yakni di dalam masjid diledakkan menggunakan pengendali jarak jauh atau remote. Sedangkan inisiator bom yang terletak di bank sampah diledakkan menggunakan sumbu api yang harus dibakar oleh pelaku. Dari beberapa barang bukti kita analisis bahwa power yang digunakan oleh terduga itu dengan menggunakan 4 buah baterai A4. Kemudian inisiatornya adalah electric mesh, kemudian eksplosifnya mengandung potasium klorat, kemudian switchingnya menggunakan receiver yang dikendalikan dengan remote. Nah, namun remote tidak kita temukan di dalam masjid.
Hasil pemeriksaan Puslab 4 Polri menunjukkan residu di TKP pertama merupakan bahan peledak berdaya rendah atau low explosive. Sedangkan pada TKP kedua, di sekitar bank sampah dan taman baca, juga ditemukan 2 bom dalam kondisi masih aktif. Pada TKP kedua ini, ditemukan material bahan peledak yang sama dengan penemuan di rumah anak berkonflik dengan hukum atau ABH. Kita juga melakukan pemeriksaan di rumah anak yang berkonflik dengan hukum. Di sana kita juga mendapatkan bahan-bahan peledak yang memiliki kekuatan ledak yang rendah atau low explosive. Dengan kata lain bahwa bahan yang ada di TKP 1 di dalam masjid ataupun di TKP 2 di samping bank sampah itu ada kesesuaian dengan bahan-bahan yang ada di rumah anak yang berkonflik dengan hukum. Selain mengalami luka serius karena bom yang dirancang dengan diisi berbagai jenis paku, korban yang terkena ledakan tersebut akan mengalami gangguan pendengaran. Insiden ledakan ini ditangani Polri secara serius dengan merespon cepat dalam penanganan di TKP. Hal ini dilakukan sebagai upaya untuk menjamin keselamatan masyarakat, mencegah ledakan susulan, serta memberikan rasa aman kepada masyarakat. Dari Jakarta, Tekla Hasyati, Sugeng Priyatno, Polri TV. Pemirsa, Polri menegaskan insiden ledakan di SMA 72 Jakarta Utara bukan bagian dari aktivitas terorisme. Hasil penyidikan dari Densus 88 dan Ditreskrim Polda Metro Jaya menunjukkan bahwa tindakan tersebut merupakan tindakan kriminal umum yang dilakukan anak berhadapan dengan hukum. Dari hasil penyelidikan Densus 88 terhadap anak yang berkonflik dengan hukum atau ABH yang melakukan peledakan di SMA Negeri 72 Jakarta pada 7 November lalu tidak ditemukan adanya keterkaitan dengan jaringan teror baik global maupun domestik. Juru bicara Densus 88 Anti Teror, AKBP Maindra Eka Wardana menjelaskan bahwa fenomena peniruan atau copycat terhadap aksi kekerasan global semakin mudah terjadi di kalangan anak muda akibat komunikasi transnasional. Dan sampai dengan saat ini tidak ditemukan adanya aktivitas terorisme yang dilakukan oleh ABH. Jadi murni tindakan yang dilakukan adalah tindakan kriminal umum ya. Meskipun pelaku menggunakan senjata mainan airsoft gun dengan simbol ideologi global, analisa mendalam menunjukkan bahwa aksi tersebut bukan bagian dari rangkaian teror, melainkan tindakan individual yang terinspirasi dari kekerasan visual di media. Oleh karena itu, Densus 88 menegaskan peristiwa ini belum termasuk tindakan terorisme sesuai Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018. Sejalan dengan hal tersebut, Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya, Kombes Polisi Iman Imanuddin mengungkapkan bahwa penyidik telah mengumpulkan berbagai alat bukti dan keterangan dari 20 saksi terkait peristiwa ini. Dan ditemukan motif dorongan dari ABH adalah rasa kesepian karena tak adanya tempat untuk bercerita. Bahwa yang bersangkutan anak berkonflik dengan hukum ini terdapat dorongan untuk melakukan peristiwa hukum tersebut. Dorongannya di mana yang bersangkutan merasa sendiri, kemudian merasa tidak ada yang menjadi tempat untuk menyampaikan keluh kesahnya, baik itu di lingkungan keluarga, kemudian di lingkungannya itu sendiri maupun di lingkungan sekolah. Ini yang menjadi perhatian kami juga bersama dengan KPAI untuk menyikapi hal tersebut.
Tim di Reskrimum juga telah melakukan uji forensik terhadap barang bukti yang diamankan dari TKP, termasuk hasil laboratorium kriminal forensik Polri. Dalam proses penyidikan, Polda Metro Jaya juga mengedepankan pemulihan kesehatan dan psikologis bagi korban, serta menjamin terpenuhinya hak-hak anak yang terlibat dalam perkara ini. Kerjasama dengan Komisi Perlindungan Anak Indonesia terus dilakukan untuk memastikan penanganan kasus berjalan secara manusiawi dan berkeadilan. Dari Jakarta, Takla Hasyati Sugeng Priyatno, Polri TV. Pemirsa, tetaplah bersama kami, Presisi Pagi akan segera kembali.